Mari kita menjelaskan nats Alkitab dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Yang berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6 yang berbunyi, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalan. Dalam hidup kita ini, sebelum kita mengambil suatu keputusan dalam hidup ini, marilah kita memohon tuntunan atau hikmat daripada Allah, agar keputusan yang kita lakukan, agar sikap yang prinsip kita dalam melakukan sesuatu sesuai dengan tuntunan, sesuai dengan hikmat yang dari Allah, bukan tuntunan daripada roh-roh yang lain, tetapi kita menghendaki tuntunan daripada Roh Kudus yang bekerja di dalam hati kita dalam melakukan sesuatu keputusan atau melakukan sesuatu hal dalam hidup kita ini, sehingga apa yang kita lakukan itu tidak salah arah, ya. Yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan daripada Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Kita percaya kepada Allah dengan sepenuh hati, bukan karena dorongan emosi. Terkadang dalam hidup kita ini lebih banyak berpengaruh daripada dorongan emosi, daripada kesadaran kita itu sendiri. Jadi kita percaya kepada Allah dengan sepenuh hati, bukan dengan setengah-setengah hati. Ya, jadi betul-betul yang kita lakukan itu selalu selaras dengan kehendak Tuhan. Jadi bukan karena emosi atau dengan istilah encouragement of emotions. Ya, encouragement of emotions atau dorongan emosi. Dorongan emosi itu selalu kita bisa mengendalikan, ya, bisa kita mengendalikan. Jangan dorongan emosi itu yang lebih banyak atau yang lebih berperan dalam hidup kita, tetapi yang lebih berperan adalah Allah, ya, itu sendiri yang kita percayai dalam hidup kita ini dengan sepenuh hati. Kita perlu mengandalkan kekuatan Allah, ya, atau dengan istilah the power of God. Kalau kita tidak mengandalkan kekuatan Allah dalam hidup kita ini, maka jelas kita ini banyak kelemahan. Ya, kita punya banyak kelemahan. Ya, kita banyak kekurangan, kita perlu dalam hidup kita ini yang bisa menolong kita. Ya, karena kita diciptakan di dunia ini tidak sempurna. Maka karena tidak sempurna, maka perlu ada pertolongan. Maka pertolongan yang pertama, yang satu-satunya, yang paling utama yang kita harapkan adalah pertolongan daripada Tuhan. Kekuatan daripada Tuhan untuk menopang kita dalam segala hal yang kita lakukan. Ya, karena kalau kita tidak mengandalkan kekuatan Tuhan, maka hidup kita ini bisa mengalami berbagai kelemahan-kelemahan, mengalami berbagai kesulitan-kesulitan, ya, yang tidak bisa kita selesaikan dengan baik.
Tetapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, apapun yang kita hadapi dalam hidup kita ini, pasti Tuhan menolong kita, pasti Tuhan membukakan jalan kepada kita. Allah menuntun kita, senantiasa menuntun kita ke jalan yang benar, agar jalan hidup kita lurus, tidak bengkok. Artinya tidak diombang-ambingkan oleh pengaruh-pengaruh duniawi, ya. Kalau Tuhan menuntun kita, pasti kita diarahkannya ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, bukan ke jalan yang bengkok. Maka marilah kita memohon tuntunan daripada Allah untuk menuntun kita ke jalan dalam perjalanan hidup kita ini, agar selalu kita mengarah ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Jadi dari firman Tuhan tadi dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, maka hal ini sangat penting. Untuk percaya kepada Tuhan, kita harus sepenuh hati, tidak boleh setengah-setengah hati. Karena kalau kita setengah-setengah hati percaya kepada Tuhan, maka kita diombang-ambingkan oleh hal-hal duniawi ini. Ya, bisa tidak terarah ke jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Tetapi kalau kita percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka apapun yang mencobai kita, yang mau mempengaruhi kita dalam hidup ini, agar kita jatuh, agar kita terarah ke hal-hal yang tidak baik, agar kita terarah ke hal-hal kejahatan, maka dengan percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati, maka hal-hal itu bisa terhindar dari diri kita. Ya, bisa fokus kita, bisa tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal duniawi atau roh-roh jahat dalam hidup kita ini. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Kita selalu mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita ini. Ya, jangan hanya mengandalkan pengertian kita sendiri. Ya, jangan hanya bersandar kepada pengertian kita sendiri, tetapi marilah kita mengandalkan kekuatan Tuhan. Kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan dalam hidup kita ini, maka hidup kita ini lebih baik. Ya, sudah jelas hidup kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau hidup kita ini sesuai dengan kehendak Tuhan, maka hidup kita ini adalah bahagia. Ya, hidup kita ini adalah bahagia, dan hidup kita ini adalah punya pengharapan. Ya, kita mengetahui bahwa hidup ini adalah bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi ada kehidupan kekal di akhirat. Itulah tujuan akhir hidup kita di dunia ini. Seterusnya, kita akui Dia dalam segala laku kita, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Kalau kita memohon tuntunan daripada Tuhan, kita akui Tuhan bahwa Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita, tidak khawatir kita dalam menuntun kita, dalam melindungi kita dalam segala hal yang kita hadapi dalam hidup kita ini. Maka kalau kita mengakui Dia, mengakui Allah dalam segala laku kita, maka Ia akan meluruskan jalan kita. Tuhan selalu menuntun kita ke arah jalan yang benar. Dia tidak mau kalau kita tersesat ke jalan yang tidak benar. Tetapi Dia selalu menghendaki kita selalu berada pada posisi jalan yang benar,
yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan perintah atau firman Tuhan. Maka inilah yang diharapkan oleh Tuhan dalam hidup kita ini. Kita mengakui Dia dalam segala laku kita, dan Dia selalu berusaha menuntun kita agar hidup kita ini selalu menuju jalan yang benar, selalu menuju jalan yang lurus, yang tidak bengkok, yang mau diombang-ambingkan oleh pengaruh-pengaruh dunia ini. Barangkali demikian penjelasan mengenai firman Tuhan ini dari Amsal pasal 3 ayat 5 sampai 6. Terima kasih.